bahwa Islam itu ketika kemudian datang, dia tidak menegasikan seluruh hal yang ada di waktu sebelumnya. Jadi dia tidak kemudian menjadi penghapus bagi apa-apa yang sudah menjadi tradisi sebelumnya, tetapi Islam itu membawakan pemaknaan baru. Kalau ada yang belum sesuai, disesuaikan. Kalau ada yang belum sempurna, dianggap belum sempurna, disempurnakan sebagai sesuatu yang lebih baik. Jadi dia tidak datang untuk menghancurkan apa yang sudah ada sebelumnya, tetapi seperti yang kemudian juga sering kita ulang-ulang, ada sebuah kaidah al-muhafadzatu al-qadim salih wal ahdu bil jadidil aslah. Ada pemeliharaan terhadap nilai-nilai lama yang baik, dan ada penghadiran nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi kalau kemarin teman-teman misalnya sedang melihat bahasan yang hot tentang Hagia Sophia, tentang gereja besar yang didirikan oleh Justinianus di Konstantinopel yang sangat dahsyat itu, ketika Muhammad Al-Fatih menjadikannya masjid itu bagian atasnya kan ada mosaik-mosaik keramik tentang gambar tentang Yesus, tentang Bunda Maria, tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan lain sebagainya. Yang penggambaran sosok ini di dalam hadis oleh Nabi SAW memang dilarang sebagai suatu bentuk penggambaran makhluk atau penggambaran jasad hidup yang bisa kemudian melahirkan pemuliaan yang berlebihan. Nah, tetapi oleh Muhammad Al-Fatih ini tidak dihapus atau tidak dirusak, tapi ditutup dengan satu plester yang menurut para ahli konservasi luar biasanya, plester-plesternya Muhammad Al-Fatih ini tidak merusak tapi melindungi, menutup. Kemudian Al-Fatih menghias bagian dalam dari Hagia Sophia itu dengan kaligrafi besar yang kemudian menunjukkan nama-nama Allah, nama Rasulullah, dan nama para sahabat Nabi. Jadi demikian pula dinar. Dinar itu sebenarnya mata uang Romawi. Islam datang untuk memberi pada dinar ini nilai-nilai aturan yang kemudian membuat dinar ini tidak diselewengkan. Tidak boleh dipakai untuk riba, membungakan uang, tidak boleh dipakai untuk gharar, tidak boleh dipakai untuk transaksi-transaksi yang tidak jelas. Harus kalau ada transaksi tidak tunai harus kemudian ditulis dengan hitam di atas putih disertai saksi-saksi, misalnya gitu ya. Demikian pula dirham itu dari Persia. Diwan atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja itu juga diambil Islam dari Persia gitu ya. Kemudian diwan ini disempurnakan dengan pengawasan. Kalau dulu ya Kaisar atau Kisra bebas untuk menggunakan anggaran, tetapi di masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika diwan itu dimasukkan ke dalam Islam, maka dibentuk lembaga pengawasan untuk mengawasi penggunaan belanja negara ini supaya tidak terjadi penyimpangan. Jadi Islam itu punya filosofi dan pemaknaan baru terhadap hasil kebudayaan, termasuk keris. Ketika keris itu atau tombak ataupun tosan aji yang ada di Jawa ini sudah berkembang sebelum Islam datang, maka ketika Islam datang, dia memberikan pemaknaan baru, bahwa dia tidak sekedar sebagai sebuah senjata misalnya, atau sebuah pusaka misalnya, tetapi bagaimana kemudian dia menjadi nilai-nilai filosofis yang penuh dengan pemaknaan ya. Bagaimana kemudian keris diberi nama curigo atau duhung ya, yang kemudian menjadi penghias salah satu jenis pakaian yang dikenakan orang Jawa, disebut sebagai pakaian takwa, ageman takwa. Nah, salah satu unsur dari takwa itu adalah curigo atau duhung yang secara harfiah bermakna waspada dan hati-hati. Dan waspada dan hati-hati ini adalah salah satu makna dari takwa. Orang yang bertakwa itu orang yang waspada dan hati-hati, seakan dia berjalan di satu jalan yang banyak onak, banyak duri, banyak jebakan, sementara cahayanya remang-remang. Sehingga dia harus senantiasa berhati-hati. Dia harus senantiasa duung, harus senantiasa curigo. Gitu ya. Itu contoh bagaimana kemudian pemaknaan baru itu hadir melengkapi bagaimana kemudian dia telah menjalani fungsi ya sebagai artefak, ideofak gitu ya di masa sebelumnya. Jadi ketika dia pernah menjadi produk dari dunia yang mungkin animisme dan dinamisme, dia punya zaman di mana dia berada dalam kerajaan-kerajaan bersifat Hindu-Buddha. Ketika kemudian datang kerajaan Islam, maka kemudian kerajaan Islam ini tidak menghapus tradisi tosan aji, tetapi menjadikan tradisi tosan aji ini juga sebagai satu warisan yang tidak hilang dan diberikan pemaknaan baru. Ya, kalau dulu mungkin ada ritual-ritual tertentu yang dianggap kurang sesuai misalnya di dalam Islam, atau pemaknaan tertentu yang dianggap kurang sesuai di dalam Islam, maka Islam
selalu memberikan dorongan kepada umatnya untuk memberikan penyesuaian-penyesuaian yang pas, ya, tentang bagaimana kemudian filosofi dan pemaknaan itu menjadi sangat bermanfaat.